Kebanyakan orang mengira bahwa jika suatu hari AI berhasil memecahkan misteri manuskrip Voynich, maka dunia akan langsung mendengar kabar bahwa teka-teki itu telah terpecahkan selamanya. Pada tahun 2017, sebuah tim peneliti benar-benar mengklaim hal itu. Music menyatakan bahwa algoritma mereka menemukan bahasa Ibrani tersembunyi di balik 600 tahun tulisan yang tak terbaca. Namun, para ahli abad pertengahan yang benar-benar mendalami buku itu punya cerita, musik yang jauh berbeda setelah menelusurinya lebih dalam. Yang mereka temukan di dalam makalah algoritma tersebut justru musik, bagian yang tidak pernah disebutkan di judul berita. Bagaimana buku itu bisa sampai ke Yale? Kisah yang umum diketahui bermula pada tahun 1912 ketika pedagang buku langka bernama Wilfred Voynich menggali tumpukan peti berisi manuskrip tua musik di sebuah properti milik Yesuit di luar kota Roma. Buku-buku itu dijual karena pemerintah Italia sudah menyita sebagian besar harta milik ordo Yesuit lainnya. Voynich kemudian menggambarkan buku aneh yang ia temukan itu sebagai itik buruk rupa, penuh tulisan yang tak terbaca dan gambar tumbuhan yang musik tak dikenali siapapun. Namun sejarahnya tidak dimulai darinya. Sepucuk surat yang terselip di antara halaman-halamannya ditulis oleh seorang cendekiawan Praha bernama Music Johannes Marcus Marci pada tahun 1666 menyebutkan bahwa manuskrip itu dahulu milik Kaisar Music Rudolf II, lalu berpindah ke seorang alkemis istana, kemudian ke kolektor bernama Georg Baresch, dan akhirnya ke tangan Marci sendiri yang mengirimkannya kepada cendekiawan Yesuit Athanasius Kircher dengan harapan bisa memecahkan kodenya. Kircher tak pernah musik berhasil dan manuskrip itu menghilang dari catatan sejarah selama lebih dari 2 abad. Musik hingga akhirnya ditemukan kembali oleh Voynich pada tahun 1912. Sepanjang hidupnya, Voynich berusaha menjualnya, namun selalu gagal. Setelah ia meninggal pada tahun 1930 dan setelah berpindah tangan ke beberapa pemilik pribadi, buku itu akhirnya menetap selamanya di perpustakaan buku langka dan manuskrip. Beinecke milik Yale pada tahun 1969, tempat ia masih tersimpan hingga kini dengan nomor katalog MS408. Musik rantai kepemilikan itu menjelaskan bagaimana buku tersebut bisa sampai ke Music Yale. Tapi itu sama sekali tidak menjelaskan satupun kata yang tertulis di dalamnya. Dan tebak-tebakan ini sudah berlangsung selama berabad-abad sebelum para peneliti modern akhirnya turun tangan. Buku yang tak bisa dibaca siapapun. Pada tahun 2009, para ilmuwan di University of Arizona melakukan uji penanggalan karbon terhadap halaman-halaman velum naskah tersebut, dan hasilnya menunjukkan bahan itu berasal dari suatu masa antara tahun 1404 hingga 1438. Satu pengujian ini saja berhasil menuntaskan salah satu perdebatan besar untuk selamanya. Ini memang benda asli dari awal abad ke-15, bukan pemalsuan cerdik yang dibuat kemudian untuk mengelabui para kolektor. Namun, yang tidak bisa dipastikan oleh penanggalan itu adalah apa sebenarnya isi dari buku tersebut. Sekitar 240 halaman masih tersisa dari yang diperkirakan peneliti awalnya berjumlah sekitar 272 halaman. Halaman-halaman itu dipenuhi tulisan bergaya, mengalir, dan melingkar yang tidak cocok dengan alfabet manapun yang dikenal di bumi. Tanaman-tanaman aneh yang tak sesuai dengan spesies manapun memenuhi halaman demi halaman, berdampingan dengan peta bintang yang tak mencerminkan langit manapun yang dikenal, serta sosok-sosok manusia yang hingga kini belum pernah benar-benar terjelaskan. Para ahli paleografi, yaitu spesialis yang mempelajari tulisan tangan kuno, meyakini bahwa teks ini ditulis oleh beberapa juru tulis berbeda yang menggunakan alfabet buatan yang sama berdasarkan perbandingan mendalam atas kebiasaan menulis huruf di berbagai halaman. Selama berabad-abad, kombinasi misteri ini menarik perhatian para pemecah kode, ahli kimia, hingga ahli botani.
namun tak satu pun dari mereka berhasil pulang membawa satu kata pun yang terbukti benar. Kemudian, komputasi modern mulai masuk ke dalam gambaran ini, dan salah satu upaya tertentu tampil lebih lantang serta lebih percaya diri dibanding hampir semua usaha sebelumnya. Sebuah dekode parsial dari seorang profesor yang ternyata tak bertahan lama. Sebelum kecerdasan buatan pernah menyentuh naskah ini, seorang profesor bahasa mencoba metode yang jauh lebih sederhana dan tetap saja berhasil menjadi berita utama dunia. Pada bulan Februari tahun 2014, Stephen Bax, seorang pengajar linguistik terapan di University of Bedfordshire, menerbitkan sebuah makalah yang mengklaim berhasil mengidentifikasi sekitar 10 kata dalam manuskrip tersebut dengan mencocokkannya pada gambar tumbuhan dan bintang yang terletak berdampingan dengan teks pada halaman yang sama. Bax meminjam sebuah metode yang dulu pernah membantu memecahkan kode hieroglif Mesir kuno, yakni mencari nama-nama diri terlebih dahulu, lalu membangun pemahaman dari situ. Ia mengajukan tafsiran untuk beberapa tumbuhan termasuk juniper dan ketumbar musik, serta kemungkinan pembacaan untuk rasi bintang Taurus. Liputan media muncul dengan cepat dan dramatis dengan judul-judul berita yang mengumumkan misteri itu akhirnya terpecahkan. Bax sendiri jauh lebih hati-hati dibandingkan kesan yang ditimbulkan judul-judul tersebut karena berulang kali ia menyebut temuannya sebagai sesuatu yang bersifat sementara dan belum lengkap, bukan sebuah terjemahan utuh. Peneliti Voynich lainnya, termasuk Gordon Rugg yang kelak menerbitkan teorinya sendiri sebagai tandingan, meninjau langsung makalah Bax dan secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak menemukan hal itu meyakinkan, seraya menunjukkan bahwa metode Bax dalam mengidentifikasi bahasanya sendiri terlalu longgar, musik, sehingga secara teori bisa saja cocok dengan hampir semua rumpun bahasa, baik yang dikenal maupun yang belum diketahui. Bax terus memperbarui situsnya dengan beberapa nama tumbuhan tambahan yang masih bersifat dugaan selama beberapa bulan berikutnya. Namun, tidak ada kelompok ahli bahasa yang lebih luas yang mengonfirmasi tafsirannya, dan klaim tersebut perlahan menghilang dari perbincangan tanpa pernah diakui sebagai pemecahan kode yang sah. Sebelum kita membahas apa yang terjadi ketika kecerdasan buatan mencoba menangani buku yang sama ini, jika kalian menikmati cerita semacam ini, berlangganan kanal ini akan membantu kami menggali lebih banyak kisah serupa. Pola itu, yakni pengumuman penuh percaya diri yang kemudian diikuti kemunduran diam-diam setelah para ahli lain menelitinya dengan saksama, akan terulang kembali beberapa tahun kemudian. Kali ini dengan alat yang jauh lebih canggih, musik di baliknya. Sebuah kecerdasan buatan yang mengklaim bahasa itu adalah bahasa Ibrani. Pada tahun 2017, seorang ilmuwan komputer dari Universitas Alberta bernama Gregor Kondra bersama mahasiswa pasca sarjananya Bradley Hauer mengembangkan gagasan yang pertama kali dilontarkan oleh Gordon Rugg jauh sebelumnya, tepatnya pada tahun 2004. Gagasan itu menyebutkan bahwa pola kata aneh dalam manuskrip tersebut mungkin menyerupai alfag, yakni semacam anagram di mana huruf-hurufnya disusun ulang menurut urutan alfabet. Kondra dan Hauer mengambil ide tersebut dan mengujinya menggunakan perangkat pengolahan bahasa alami modern, teknologi serupa yang mendasari aplikasi penerjemah dan asisten suara masa kini. Metode mereka justru dimulai dari sesuatu yang sama sekali tidak berkaitan langsung dengan manuskrip Voynich. Mereka melatih algoritma tersebut menggunakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang telah diterjemahkan ke dalam 380 bahasa, lalu menguji apakah sistem itu bisa mengenali bahasa asli dari versi teks yang telah diacak. Bahkan setelah huruf-huruf dalam setiap kata disusun ulang secara alfabetis, sistem tetap berhasil menebak bahasa aslinya dengan tingkat akurasi sangat tinggi, sekitar 97%. Setelah terbukti mampu mengenali sidik jari suatu bahasa, meski telah diacak sedemikian rupa, para peneliti kemudian mengarahkan sistem yang sama untuk menganalisis teks asli manuskrip tersebut.
Hasil yang keluar dari algoritma justru mengejutkan mereka sendiri, sebab awalnya mereka menduga teks itu berbahasa Arab. Namun sistem justru menunjukkan bahasa Ibrani sebagai kandidat paling mungkin, mengungguli sejumlah bahasa lain yang jarang digunakan untuk menulis pada masa abad pertengahan. Kondra dan Hauer lantas menguji teori bahwa teks tersebut disusun menggunakan metode alfag, artinya huruf-huruf Ibrani asli disusun ulang secara alfabetis dan dihilangkan huruf vokalnya sebelum ditulis ke dalam aksara Voynich yang unik itu. Temuan ini saja sudah cukup memicu gelombang pemberitaan yang menyatakan misteri tersebut akhirnya terpecahkan. Apa yang terjadi selanjutnya setelah para ahli lain benar-benar memeriksa makalah tersebut ternyata jauh lebih rumit. Inilah alasan para pakar mengatakan, jangan terburu-buru percaya. Media pemberitaan langsung mengangkat klaim bahasa Ibrani itu sebagai misteri yang hampir terpecahkan hanya dalam beberapa hari. Namun Kontra segera membantah, menyampaikan kepada Times of Israel bahwa timnya sama sekali tidak pernah mengklaim telah menerjemahkan manuskrip tersebut secara utuh. Ia menyebut hasil temuan itu sebagai sinyal awal yang layak diselidiki lebih jauh, bukan bukti final. Masalah yang lebih besar muncul ketika mereka mencoba mengubah teori itu menjadi sebuah kalimat nyata. Bahkan, menurut pengakuan mereka sendiri dalam makalah tersebut, baris pertama hasil terjemahan tidak cukup masuk akal, sehingga mereka harus melakukan koreksi ejaan secara manual dan menjalankannya lewat Google Translate agar terlihat seperti bahasa Inggris yang wajar. Lisa Fagan Davis, Direktur Eksekutif Medieval Academy of America, tidak terkesan sama sekali. Ia menegaskan bahwa algoritma yang dilatih dengan bahasa modern tidak bisa diandalkan untuk mengenali bahasa dari dokumen abad ke-15, sebab tata bahasa, ejaan, dan kosakata pada masa itu sangat berbeda, terutama untuk teks teknis semacam ini. Ia juga menambahkan bahwa mengandalkan Google Translate ketimbang pakar bahasa sungguhan bisa dengan cepat merusak kredibilitas seorang peneliti. Ahli sejarah abad pertengahan, Damian Fleming, menyampaikan keberatan serupa secara terbuka. Belakangan, Kondrak mengakui bahwa reaksi dari para spesialis manuskrip Voynich memang dingin sejak awal. Namun, kegagalan ini tidak lantas menghentikan riset komputasi terhadap manuskrip tersebut. Justru, hal ini mengarahkan para peneliti lain ke pertanyaan yang lebih spesifik, yaitu menguji apakah teks tersebut benar-benar berperilaku seperti bahasa, bukan lagi menebak bahasa apa yang dipakai. Ini menjadi jenis uji pembelajaran mesin yang berbeda. Bertahun-tahun sebelum Kondra dan Hauer melakukan penelitian mereka, ahli linguistik komputasi Kevin Knight bersama peneliti Shravana Reddy telah mengambil pendekatan yang lebih hati-hati sejak tahun 2011. Alih-alih menetapkan sebuah bahasa, mereka justru membangun model Markov tersembunyi, sebuah alat statistik yang mencari pola-pola tak terlihat di balik data yang tampak. Teknik dasar ini serupa dengan yang dulu dipakai perangkat lunak pengenal suara di masa awal. Model tersebut mereka terapkan pada seluruh naskah yang sudah ditranskripsi saat itu, kurang lebih 225 halaman dengan 8.100 kata, dengan satu tujuan spesifik, memilah setiap halaman secara otomatis ke dalam dua gaya penulisan yang telah diidentifikasi oleh ahli kriptologi Prescott Currier sejak tahun 70-an, yang dikenal sebagai bahasa Currier A dan B. Model itu berhasil menghitung secara rinci untuk setiap folio seberapa besar kecenderungannya condong ke satu gaya atau gaya lainnya, mengubah dugaan lama yang berumur puluhan tahun menjadi peta statistik yang tepat. Peta itu ternyata sejalan dengan bagian-bagian bergambar dalam buku tersebut. Bahasa A mendominasi halaman-halaman herbal, sementara bahasa B mendominasi bagian biologi dan resep. Namun tersembunyi di dalam studi yang sama ada satu keanehan. Susunan huruf dalam kata-kata Voynich mengikuti pola yang sangat ketat dan mudah diprediksi, jauh lebih teratur dibandingkan bahasa nyata seperti Inggris atau Latin. Sifat ini disebut entropi rendah. Temuan itu memecah para peneliti menjadi dua kubu selama 10 tahun berikutnya. Satu pihak
melihatnya sebagai tanda bahasa asli yang memang tidak biasa, sementara pihak lain menganggapnya sebagai peringatan bahwa ada sesuatu yang dibuat secara artifisial. Untuk menentukan kubu mana yang lebih kuat argumennya, naskah itu harus diuji dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada satu penelitian saja, yaitu jaringan yang tersembunyi di antara kata-katanya. Pada bulan Juni tahun 2013, fisikawan Marcelo Montemuro memimpin sebuah tim yang mempublikasikan hasil temuannya di jurnal PLOS ONE, memperlakukan seluruh naskah sebagai satu jaringan raksasa dari kata-kata yang saling terhubung. Alat yang mereka gunakan berasal dari teori informasi, cabang matematika yang dirancang khusus untuk mengukur seberapa banyak informasi nyata yang tersimpan dalam sebuah pesan. Entah pesan itu ditulis dalam bahasa Inggris biasa atau dituliskan dalam aksara abad pertengahan yang tak dikenal. Bahasa manusia yang sungguhan memiliki jejak khas tersendiri ketika diuji dengan cara semacam ini terhadap kata-kata yang mengandung makna. Kata benda dan kata kerja yang benar-benar membawa isi cenderung mengumpul erat di sekitar topik tertentu dan berfungsi seperti titik pusat di dalam jaringan tersebut. Sementara itu, kata-kata penghubung kecil seperti dan atau yang justru tersebar merata kemana-mana dan hampir tidak menunjukkan pola pengelompokan apapun. Ketika tim Monturo menjalankan uji yang sama ini pada keseluruhan naskah Voynich, ternyata ada kata-kata tertentu yang berperilaku persis seperti kata-kata bermakna dalam bahasa asli, mengumpul rapat di bagian-bagian tertentu buku itu, bukannya tersebar acak di setiap halaman. Susunan simbol yang benar-benar tak bermakna biasanya tidak menghasilkan struktur semacam ini secara kebetulan. Sebab deretan simbol ciptaan yang kosong makna tidak memiliki alasan nyata untuk mengelompokkan kata-kata yang paling sering muncul di sekitar topik tertentu, sebagaimana yang wajar terjadi pada materi bahasan yang sesungguhnya. Tim tersebut tetap berhati-hati dalam menarik kesimpulan, tidak terburu-buru menyatakan sesuatu yang mencolok, hanya menegaskan bahwa pola penggunaan kata dalam naskah itu sejalan dengan bahasa bermakna yang asli, bukan sekadar kumpulan acak. Temuan ini memberi bobot nyata pada gagasan bahwa ada sesuatu yang bermakna tersembunyi di balik aksara yang sulit dibaca itu. Setidaknya, secara statistik, meski tim lain yang meneliti pertanyaan serupa sudah lebih dulu menjalankan versi ujinya sendiri dengan kelompok pembanding yang jauh lebih luas, membandingkannya dengan bahasa-bahasa manusia yang nyata. Masih di tahun 2013, tim lain yang dipimpin oleh Diego Amancio dari Universitas Sao Paulo mempublikasikan kajiannya sendiri di jurnal PLOS ONE, membandingkan naskah itu secara langsung dengan pustaka besar berisi teks-teks nyata dalam puluhan bahasa manusia yang telah dikonfirmasi. Pendekatan mereka mengukur 3 kategori perilaku statistik yang berbeda secara berdampingan. Pertama, mereka memeriksa apakah naskah tersebut mengikuti hukum ZPF, sebuah kaidah matematis yang ditemukan di hampir semua bahasa manusia yang dikenal, di mana segelintir kata muncul sangat sering, sementara sebagian besar kata lainnya jarang muncul. Kedua, mereka membangun model jaringan kompleks dengan memperlakukan setiap kata sebagai titik yang saling terhubung, mirip dengan metode yang digunakan Monturo, lalu membandingkan bentuk keseluruhan jaringan itu dengan jaringan bahasa nyata. Ketiga, mereka memperlakukan seluruh teks sebagai semacam deret waktu, mengamati bagaimana kata-kata berulang atau mengelompok saat pembaca bergerak maju melalui halaman secara berurutan. Teknik dasar yang sama seperti yang dipakai peneliti untuk mempelajari pola pada grafik pasar saham. Dari ketiga uji terpisah tersebut, naskah itu secara konsisten berada dalam rentang yang dihasilkan oleh bahasa manusia asli, bukan pada rentang yang sangat berbeda yang dihasilkan oleh kebisingan acak buatan komputer. Para peneliti berhati-hati merumuskan kesimpulan mereka secara terbatas, mengakui bahwa kerangka statistik mereka tidak bisa menentukan bahasa, apa yang dimaksud,
dan juga tidak bisa membuktikan bahwa teks itu menyimpan makna tersembunyi yang sesungguhnya. Yang bisa mereka nyatakan dengan yakin adalah bahwa manuskrip Voynich secara statistik cocok dengan ciri teks bahasa alami yang sebenarnya, bukan sekadar isian tanpa makna. Dua tim peneliti yang sama sekali terpisah, memakai alat matematika berbeda, dan bekerja tanpa saling berkoordinasi, kini sampai pada kesimpulan dasar yang serupa. Kesepakatan itu pun mendorong kelompok ketiga untuk membangun perbandingan yang jauh lebih besar lagi. Salah satunya diukur terhadap sebagian besar bahasa tertulis dunia yang sesungguhnya, memperluas cakupannya hingga mencakup hampir semua bahasa yang ada di Wikipedia pada tahun 2020 saat ahli bahasa Yale, Luc Lindaman, dan Claire Bow membawa persoalan perbandingan ini ke skala yang jauh lebih luas. Daripada hanya membandingkan manuskrip tersebut dengan segelintir contoh teks, mereka membangun dua koleksi digital baru. Satu berisi teks yang telah dibersihkan dari artikel Wikipedia dalam puluhan bahasa modern, dan satu lagi berupa kumpulan historis yang mencakup berabad-abad serta berbagai rumpun bahasa. Setelah kedua koleksi itu siap, mereka mengukur entropi karakter bersyarat, yaitu ukuran seberapa mudah suatu huruf ditebak begitu huruf sebelumnya sudah diketahui. Ketika kombinasi huruf tertentu cenderung muncul bersamaan, skornya rendah, sementara jika hampir semua huruf bisa mengikuti huruf apapun, skornya lebih tinggi. Dengan menjalankan pengujian ini pada seluruh koleksi mereka, lalu membandingkannya dengan teks Voynich, hasilnya memperkuat sekaligus mempertajam apa yang sudah diperhatikan Reddy dan Knight sejak tahun 2011. Karakter-karakter dalam manuskrip Voynich terbukti sangat mudah ditebak, jauh melampaui rentang normal yang biasa ditemukan dalam bahasa Inggris tertulis, bahasa Latin, atau kebanyakan bahasa lain yang mereka uji. Namun, Lindaman dan Bow tidak langsung menganggap ini sebagai bukti bahwa manuskrip itu palsu. Mereka menemukan bahwa beberapa metode penyandian historis yang nyata, termasuk sistem yang menggabungkan dua huruf menjadi satu simbol tulisan yang disebut digraf, bisa menurunkan skor entropi suatu bahasa asli hingga masuk ke rentang serendah itu. Teks Latin yang disandikan dengan cara semacam ini bisa mencapai tingkat yang mendekati apa yang ditunjukkan manuskrip tersebut. Artinya, entropi rendah semata tidak otomatis menyingkirkan kemungkinan adanya bahasa nyata di baliknya. Itu hanya menandakan bahwa bahasa tersebut, jika memang ada, kemungkinan telah melewati semacam sistem penyandian yang tidak biasa. Karya mereka kini menjadi salah satu rujukan paling banyak dikutip di bidang ini, dan sekaligus memberi amunisi baru bagi para peneliti yang berpendapat bahwa buku itu sama sekali tidak memerlukan bahasa nyata di baliknya. Sepucuk surat tersembunyi di tepi halaman. Sementara perdebatan statistik itu masih terus bergulir bolak-balik, sebuah penemuan lain yang jauh lebih bersifat fisik muncul pada tahun 2024. Lisa Fagan Davis kembali menelusuri gambar multispektral naskah tersebut yang awalnya diambil 10 tahun sebelumnya melalui sebuah upaya penelitian bernama Proyek Lazarus, lalu ia mengamati dengan saksama coretan samar yang berada di pinggir beberapa halaman. Tanda-tanda itu terlalu pudar untuk terbaca jelas oleh mata telanjang. Dari gambar-gambar tersebut, Davis menemukan rangkaian huruf Romawi biasa yang tertulis di margin, yang hampir pasti ditinggalkan oleh seseorang yang pernah mencoba memecahkan kode naskah ini jauh sebelum era komputer modern. Penemuan ini tidak berhasil menerjemahkan satu kata pun dari naskah Voynich itu sendiri. Yang ditunjukkannya adalah bahwa setidaknya ada satu pembaca sebelumnya, mungkin berabad-abad lalu, yang benar-benar duduk dan berusaha keras memecahkan buku ini, meninggalkan jejak nyata dari usahanya. Musik. Temuan semacam ini penting, bukan sekadar karena rasa penasaran. Ini membuktikan bahwa naskah tersebut telah dianggap sebagai teka-teki nyata yang layak dipecahkan sejak lama sekali, jauh sebelum kecerdasan buatan ada, jauh sebelum pemodelan statistik dikenal,
dan jauh sebelum siapapun menyebut naskah ini dengan nama Voynich. Hal ini juga memunculkan pertanyaan yang lebih tajam bagi para peneliti di sisi lain perdebatan ini, yaitu mereka yang berpendapat bahwa buku itu mungkin sejak awal tidak pernah memiliki makna sungguhan. Musik. Teori yang menyatakan bahwa ini bukanlah suatu bahasa. Tidak semua peneliti komputasi yang mempelajari naskah ini percaya bahwa isinya benar-benar mewakili bahasa tersembunyi yang asli. Psikolog Gordon Rugg dari Universitas Keele mempublikasikan sebuah teori dalam jurnal Kriptologia yang mengusulkan bahwa seluruh naskah ini bisa saja dibuat menggunakan musik, metode sederhana yang sudah tersedia pada abad ke-15, yaitu alat bernama Kisi Kardan yang dipadukan dengan tabel suku kata siap pakai untuk menyusun kata. Menurut metode yang diajukan Rugg, seseorang bisa saja menciptakan aliran kata-kata baru tanpa batas hanya dengan memutar tabel-tabel pecahan suku kata yang sudah disusun sebelumnya, tanpa perlu menguasai bahasa nyata, menciptakan sandi yang berfungsi, musik, atau menyandikan makna tersembunyi apapun yang sesungguhnya. Rugg membuat demonstrasi kerja dari metode ini dan berargumen bahwa cara tersebut bisa menghasilkan beberapa jejak statistik persis yang terus ditemukan para peneliti dalam manuskrip asli, termasuk sejumlah pola entropi rendah yang telah diukur, dan musik, beberapa keanehan struktural berulang yang sudah didokumentasikan peneliti lain. Pada tahun 2016, Rugg menerbitkan studi lanjutan yang secara khusus menguji apakah metode berbasis tabel ini mampu mereproduksi lebih banyak lagi ciri-ciri statistik tersebut. Dan hasilnya menunjukkan bahwa hal itu memang mungkin terjadi. Tantangan lain yang terpisah dan bisa dibilang lebih langsung datang dari Thorsten Tim yang bekerja sama dengan fisikawan musik Andreas Scher yang menerbitkan studi rinci di jurnal Kriptologia, mengusulkan proses mekanis khusus versi mereka sendiri untuk menghasilkan teks musik manuskrip tersebut. Dengan menganalisis secara mendalam pola bagaimana kata-kata yang ejaannya mirip berulang dan berubah di sepanjang halaman, mereka berargumen telah menemukan kemungkinan metode yang digunakan seseorang untuk menciptakan kata-kata baru secara mekanis di seluruh musik teks. Pada dasarnya, ini adalah sistem yang merujuk pada dirinya sendiri, di mana kata-kata baru dibangun langsung dari potongan kata-kata sebelumnya yang sudah tertulis di halaman itu. Jika sistem semacam ini memang benar-benar dipakai, artinya teks manuskrip itu sejak awal tidak pernah dimaksudkan untuk menyimpan makna yang nyata. Dan setiap sinyal statistik yang ditemukan peneliti seperti Montamuro dan Amancio secara teoretis bisa jadi hanyalah musik efek samping dari proses pembuatan mekanis itu, bukan bukti adanya bahasa yang sesungguhnya. Baik teori kebohongan maupun teori pembuatan mekanis, keduanya belum berhasil meyakinkan sepenuhnya komunitas peneliti secara luas. Para pembela interpretasi bahasa alami berpendapat bahwa proses yang murni mekanis sulit menjelaskan secara utuh beberapa pola pengelompokan makna yang lebih rumit yang telah didokumentasikan oleh tim Montamuro. Ditambah lagi, cara kata-kata tertentu berkaitan erat dengan ilustrasi yang terletak persis di sebelahnya pada halaman yang sama. Perpecahan pendapat yang belum terselesaikan di antara para peneliti penerbit ternama inilah yang justru terus memancing upaya-upaya baru yang jauh lebih ceroboh untuk mengklaim solusi akhir yang dramatis. Mengapa berita-berita besar itu selalu runtuh pada akhirnya? Kasus Kondra dan Hauer yang mengaitkan naskah dengan bahasa Ibrani bukanlah klaim besar pertama yang hancur setelah diperiksa lebih teliti, dan itu juga bukan yang terakhir. Pada tahun 2019, Universitas Bristol mengeluarkan siaran pers yang menyatakan bahwa peneliti Gerard Cheshire telah mengidentifikasi teks tersebut sebagai bahasa punah yang ia sebut Proto-Romance. Beberapa pakar, termasuk Lisa Fagan Davis, langsung menyatakan klaim itu tidak dapat dipercaya, dan Bristol menarik kembali siaran persnya hanya dalam waktu 1 hari. Pola serupa terus muncul di tempat-tempat yang jauh lebih tidak resmi sejak saat itu. Beberapa makalah yang diterbitkan sendiri di situs berbagi akademik dalam beberapa tahun terakhir mengaku telah memecahkan misteri manuskrip ini
secara tuntas dengan bantuan metode berbasis AI. Salah satunya mengklaim teks tersebut sebenarnya adalah bahasa Turki kuno, dan yang lain menyebutnya sebagai catatan pengobatan yang berkaitan dengan astrologi, konon ditulis oleh seorang biarawan Swiss Jerman tertentu yang banyak berkeliling Asia dan Afrika. Tak satu pun dari klaim ini pernah muncul di jurnal yang melalui proses tinjauan sejawat. Tak satu pun juga yang diverifikasi secara independen oleh para peneliti yang telah menghabiskan puluhan tahun mempelajari manuskrip ini secara profesional. Dan keduanya mengikuti pola peringatan yang sama, persis dengan yang dulu menenggelamkan teori protoromansa Cheshire pada tahun 2019. Bahasa yang penuh percaya diri, penyajian yang dramatis, dan tanpa verifikasi independen yang bisa diulang oleh siapapun. Penelitian komputasi yang sungguh-sungguh dijelaskan sepanjang video ini nyaris tidak mirip sama sekali dengan klaim-klaim viral tersebut. Model Markov tersembunyi milik Reddy dan Knight, analisis jaringan berbasis teori informasi dari Montamuro, perbandingan fisika statistik dari Amancio, serta kumpulan data entropi skala besar dari Lindemann dan Boworn, semuanya telah dipublikasikan lewat jalur tinjauan sejawat. Semua dengan jelas, dengus, memaparkan batasan spesifik dari apa yang bisa dan tidak bisa dibuktikan oleh perhitungan matematis mereka. Dan tak satu pun dari mereka mengaku telah menerjemahkan satu kalimat pun makna yang sesungguhnya. Bahkan Kondra, begitu hasil AI miliknya sendiri menjadi berita, musik, berhati-hati menyatakan di depan umum bahwa ia tak pernah mengklaim penerjemahan penuh. Cara mengklaim yang hati-hati dan terbatas semacam itu memang jauh kurang menggemparkan dibanding judul berita yang menjanjikan misteri telah terpecahkan. Namun itulah satu-satunya versi penelitian ini yang benar-benar bertahan dari pemeriksaan para ahli lain sejak pertama kali dipublikasikan. Lalu, apa sebenarnya yang ditunjukkan oleh semua perhitungan ini? Jika digabungkan, gambaran jujurnya justru lebih aneh dan lebih belum terselesaikan dibanding klaim tunggal manapun. Sebuah sistem AI buatan ilmuwan komputer sungguhan memang mengarah pada bahasa Ibrani. Namun, makalah dari tim yang sama itu juga mengakui bahwa hasil terjemahannya perlu koreksi manual dan bantuan Google Translate agar terdengar masuk akal. Itulah sebabnya para pakar bahasa abad pertengahan menolaknya sebagai bentuk penerjemahan yang sah. Kegagalan itu tidak membantah teori bahasanya secara umum. Yang terbantah hanyalah satu upaya penamaan bahasa tertentu yang terlalu dibesar-besarkan. Sementara itu, penelitian statistik terpisah yang dibangun dengan alat berbeda oleh tim-tim yang bekerja secara independen terus terbelah musik ke dalam dua kubu yang bertentangan. Baik, halaman demi halaman terkonfirmasi. Musik, pemetaan bahasa asli, Si Courier. Pembagian A dan B tetap bertahan meski diuji secara ketat, namun sekaligus mengungkap bahwa teks ini memiliki entropi yang luar biasa rendah dibandingkan tulisan manusia biasa. Tim Montamuro menemukan bukti nyata dari sisi teori informasi bahwa kata-kata tertentu mengelompok dan berperilaku seperti kata-kata bermakna dalam bahasa asli. Tim Amancio menemukan bahwa frekuensi kata, struktur jaringan, dan pola pengulangan dalam manuskrip ini semuanya masih berada dalam rentang yang dihasilkan oleh bahasa manusia sungguhan musik, bukan sekadar kebisingan acak. Lindemann dan Bowen kemudian memperluas perbandingan itu menggunakan kumpulan data multibahasa yang dirancang khusus dan mengonfirmasi bahwa pola entropi rendah tersebut memang nyata dan tidak biasa, sekaligus menunjukkan bahwa trik enkode historis tertentu secara teoretis bisa menghasilkan pola yang sama persis dari bahasa asli yang sungguhan di baliknya. Di sisi lain, penelitian terpisah dari Ruggs, Tim, dan Scher menunjukkan bahwa setidaknya sebagian jejak statistik yang sama ini secara teoretis bisa direproduksi lewat proses mekanis sederhana tanpa makna yang bisa dibuat orang di abad ke-15 hanya dengan tabel, kisi-kisi, dan pencatatan yang teliti. Kedua temuan ini sama-sama nyata. Keduanya dihitung dengan benar dan keduanya tetap terpublikasi
serta bisa dikutip hingga sekarang, berdampingan dengan perdebatan terbuka yang masih berlangsung antara kelompok-kelompok peneliti ini di jurnal-jurnal akademik yang sama. Belum ada satupun komputer, algoritma, atau model AI yang berhasil menghasilkan satu kalimat pun terjemahan yang terkonfirmasi dari manuskrip ini. Dan jarak antara penelitian ilmiah yang benar-benar terpublikasi dengan klaim viral tentang kemenangan musik, itulah yang membuat kelompok kerja Voynich milik Yale terus menjalankan uji komputasi baru pada teks ini sampai sekarang. Kesimpulannya, disinilah posisi sebenarnya berada saat ini. Manuskrip Voynich adalah dokumen asli yang telah melalui uji radiokarbon berasal dari awal tahun 1400-an dan jejak kepemilikannya cukup unik, mulai dari istana Kaisar Rudolf II di Praha, berpindah ke perpustakaan Jesuit di luar Roma, hingga akhirnya menetap di perpustakaan buku langka Beinecke milik Yale pada tahun 1969. Selama lebih dari 1 abad, semua upaya menerjemahkannya selalu berujung kegagalan. Mulai dari pembacaan nama tumbuhan sementara oleh Stephen Bax pada tahun 2014, sampai klaim berbasis AI yang jauh lebih ramai dibicarakan pada tahun 2017. Upaya AI tersebut yang dikembangkan oleh peneliti Universitas Alberta, Greg Kondrak, dan Bradley Hauer mengarah pada dugaan bahasa Ibrani tersembunyi di balik sandi AlphaGram. Namun, hasil terjemahan mereka sendiri masih memerlukan koreksi ejaan manual dan bahkan harus melewati Google Translate agar bisa dibaca dengan masuk akal, sehingga para ahli abad pertengahan terkemuka, termasuk Lisa Fagin Davis, langsung menolak metode tersebut. Kondrak sendiri kemudian mengakui secara terbuka bahwa timnya tidak pernah mengklaim telah berhasil memecahkan kode secara utuh. Terlepas dari upaya AI itu, ada pula rangkaian penelitian statistik yang teliti, dimulai dari Reddy dan Knight pada tahun 2011, dilanjutkan tim Montemuro dan Amancio pada tahun 2013, hingga Lindemann dan Bauern pada tahun 2020, yang terus menemukan pola-pola yang secara statistik menyerupai bahasa manusia sungguhan. Di sisi lain, peneliti seperti Gordon Rugg, Thorsten Timm, dan Andreas Schinner justru membuktikan lewat demonstrasi nyata bahwa metode mekanis sederhana berbasis tabel bisa meniru pola-pola serupa itu tanpa perlu ada bahasa asli di baliknya sama sekali. Lalu pada tahun 2024, ditemukan tulisan pinggir yang sudah pudar, yang membuktikan setidaknya ada satu pembaca dari masa lalu yang sungguh-sungguh mencoba memecahkan buku ini jauh sebelum alat-alat modern seperti sekarang ada. Kenyataan di balik semua ini ternyata tak semenarik judul-judul berita yang beredar. Saya sendiri pernah mencoba dan gagal menerjemahkan buku ini secara terbuka di hadapan para ahli yang dengan cepat menangkap kesalahan itu. Apakah teks tersembunyi di baliknya benar-benar sebuah bahasa yang nyata atau sekadar imitasi yang sangat meyakinkan dari abad ke-15, tetap menjadi perdebatan ilmiah yang sungguh belum terpecahkan. Dan sampai saat ini, baik manusia maupun mesin, belum ada yang berhasil menuntaskannya. Jika kalian ingin lebih banyak pembahasan mendalam seperti ini, berlangganan tidak memerlukan biaya apapun, dan itu akan membantu kanal ini terus menelusuri kisah-kisah semacam ini.